Good morning Indonesia ya. Selamat pagi dan selamat menikmati kopi Indonesia. Baik, kita akan bicara tentang kopi pengetahuan ya. Managing People is like herding cat yang ditulis oleh Warren Bennis ya. Ini satu buku kepemimpinan atau manajemen yang saya recommended buat teman-teman untuk meninggikan argumentasi dalam memahami seni memimpin ya, seni mengelola atau menata sumber daya manusia. Baik, dalam buku ini Warren Bennis menggambarkan bahwa tugas mengelola sumber daya manusia itu seperti mengembalakan kucing, ya, nah, bukan kucing-kucing biasa ini kucing-kucing liar ya, bukan seperti mengembalakan domba, kambing, sapi, ya, kerbau yang relatif nurut ya. Nah, kadang-kadang kucing ini biar sudah dikasih makan, dia juga yang mencakar seperti itu. Itulah yang ada dalam konteks fenomena politik. Seringkali kita sudah lihat dalam berbagai kasus bahwa pada saat tertentu ia dalam sebuah tim, tetapi di next time kemudian dia menggerogoti, menyerang orang yang sebenarnya sudah memelihara dia, memberi makan dan sebagainya ya. Itulah politik, wajah politik di Indonesia. Tapi kali ini kita akan bicara tentang persoalan DPD yang ya berusaha untuk mengembalakan ya send quote ya kelompok tertentu, menerima mereka untuk agenda pemaksulan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terpilih secara demokratis dan tentu merepresentasikan ya masyarakat mayoritas ya, masyarakat yang banyak sekali, dan inilah yang kemudian menjadi sebuah keanehan di negeri kita. Kita akan percakapkan di Bukan Partai Politik ya. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik kita bersama. Sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan emosi, apalagi ya suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, DPD ya tentu kita tahu fungsi ya tupoksi mereka yang utama itu adalah mewakili daerah masing-masing, tempat di mana mereka dipercayakan tongkat kepemimpinan ya daerah mereka untuk memastikan bahwa negara ini berkeadilan bagi wilayah mereka dan mereka tidak terpinggirkan dalam konteks laju pembangunan di Indonesia. Karena itu maka dengan sendirinya sehingga bahwa itu artinya mereka-mereka yang ada di DPD itu fokus ya pengerahan energi 100% untuk ya kebaikan daerah mereka masing-masing. Nah, kalau kemudian memberikan agenda-agenda yang lain, ini it's very danger. Ini berbahaya ya. Artinya akan kehilangan energi. Karena ada prinsip yang mengatakan perhatian yang terbagi kemana-mana itu akan membuat energi semakin tipis ya. Terbagi ke sana kemari sehingga kehilangan power, kehilangan daya dalam rangka untuk berargumentasi ya. Karena dibutuhkan sebuah pengetahuan yang luas dan mendalam terkait dengan problem-problem kedaerahan dan kemudian fight ya di situ ya, mengargumentasikan dalam sebuah persidangan ya, di dalam pleno, di dalam rapat-rapat komisi dan sebagainya, sehingga memastikan bahwa daerah itu memiliki seorang wakil yang qualified ya, memiliki kualitas kompetensi yang di atas rata-rata ya, mumpuni untuk menjadi wakil mereka sehingga rakyat tidak sia-sia menyerahkan kepercayaan mereka kepada yang mereka sekarang duduk di anggota DPD, yang hari ini harus kemudian kelimpungan untuk memberikan respon balik, klarifikasi terkait dengan tanggapan mereka bahwa mereka tanggapan citizen yang merujak mereka terkait dengan overlapnya fungsi mereka, salah kamarnya, salah menerima tamu di kamar yang salah dan seterusnya. Sehingga melalui juru bicaranya Pak Andi Sofyan ya, Hasdam kalau tidak keliru, seorang politisi, seorang birokrat, mantan birokrat di Kalimantan Timur ya, yang tentu ini sangat sensitif karena ini berbicara tentang isu-isu IKN yang juga adalah bagian yang ada di Kalimantan Timur. Nah, inilah yang kemudian direspon bahwa mereka tidak memproses pemaksulan. Tetapi persoalannya, ini yang kemudian diingatkan oleh publik. Jangan sampai ini menjadi sebuah sindrom MK ya, di mana kita tahu bahwa MK pernah blunder dalam hal ini merebut
kewenangan DPR ya. Ini DPR ini sudah 2 kali nih kecolongan ya. DPR ya melalui MK itu mengambil alih tupoksi DPR sehingga yang mengotak-atik undang-undang ya, dan pada akhirnya menggunakan tameng perisai masyarakat ya yang digerakkan untuk kemudian melakukan ya katakanlah gerakan darurat apa itu demokrasi atau apa ya. Nah, Indonesia memanggil, padahal sebenarnya everything is will be okay saja sebenarnya sebagai sebuah peristiwa politik dan demokrasi di Indonesia. Dan yang kedua ini adalah bagaimana DPD ini kemudian mengambil fungsi DPR juga sebagai fungsi representasi dari keterwakilan para anggota-anggotanya, baik pada konteks representasi daerah, ya, bagaimana ada pemilihan DPR atau legislatif daerah dan legislatif pusat, ya, artinya sudah ada perwakilan yang sebenarnya harus menerima, tetapi ya para geng Fufu Fafa ini, Refli Harun, Said Didu, Roy Suryo, dan yang lain-lain ini tidak mendapatkan tempat, sehingga mereka memakai sebuah strategi yang saya sudah bahas di Filsafat Senggol, yang meminta DPD untuk ya nggak usah bahas itu, tapi ya senggol-senggol lah kawan-kawan yang ada di DPR itu. Nah, ini yang kemudian merusak. Harusnya Refli Harun kan dia sudah tahu benar bahwa memang bukan fungsinya sebagai seorang pakar tata negara yang sangat kita sayangkan ya, seorang anak muda, pribadi yang masih muda, yang sangat cerdas ya, tetapi kemudian ingin membelokkan akal sehat masyarakat kita. Ini yang perlu kemudian kita hadapi, kita lawan. Saya sebagai buzzer NKRI mesti hadir ikut nimbrung dalam satu diskusi-diskusi ya mungkin tidak terlalu tajam atau apa, yang ringan-ringan aja lah ya, santai-santai ya, tapi nanti kita akan tinggikan juga dosisnya kalau memang isu yang kita hadapi itu memang membutuhkan energi. Karena tidak semua isu yang kita tangani itu harus mengerahkan semua energi. Kita akan menjawab ibarat catur, kalau dia melangkahkan bidaknya, pionnya, kudanya ini, maka kita punya alternatif jawaban-jawaban dari yang ya nanti hasilnya langkah ke-7 atau langkah ke-10 baru kelihatan. Ya, disinilah kemudian kita tahu persis bahwa upaya-upaya yang kita lakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya argumentatif, mengedepankan basis pemikiran yang rasional, itu memang kelihatannya biasa saja, tetapi pada waktu yang lama ada momentum di mana akal sehat akan memenangkan semua pertarungan-pertarungan dalam diskursus politik apapun ya. Penggunaan pengerahan media yang sangat bombastis itu memang kelihatan unggul di awal-awalnya, tetapi kemudian akan melemah dan hancur dengan sendirinya. Dan itu yang terjadi pada gerakan-gerakan Fufu Fafa ya. Pelan-pelan ya, gerakan-gerakan para intelektual yang kemudian sign quote dipertanyakan tentang prinsip-prinsip ya, kemurnian perjuangan itu memang kelihatan gagah dengan toga, dengan apa, dengan gelar profesor, guru besar, tetapi lama-lama kemudian ya energi mereka terkuras habis. Karena sekali lagi pemikiran-pemikiran yang strategis, pemikiran-pemikiran yang teknokrat tidak pernah datang dari pribadi yang selalu mengumbar emosi. Karena itu buat sobat partai politik, bukan partai politik ya, don't raise your voice emotional but argument. Nah, di ujung diskusi kita hari ini, kita mau bicara tentang persoalan teman-teman jika mau mendapatkan sebidang tanah di IKN, ya cukup dengan 1 juta Anda sudah berpotensi memiliki tanah sebidang seluas 10 kali 20 dengan ya mungkin Anda bisa cicil 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Temukan informasinya di bukanpartaipolitik.com, website kami. Di sana ada tim yang akan melalui advertising dan nomor HP yang bisa dikontak, teman-teman akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kita yakinkan teman-teman akan mendapatkan apa yang merupakan impian teman-teman. Bukan partai politik, buzzer NKRI.